Guangzhou berada di ambang kehancuran. Ribuan pengangguran tidur di jalanan dan mengais sampah untuk bertahan hidup. Guangzhou, ekonomi terbesar keempat di Tiongkok setelah Shanghai, Beijing, dan Shenzhen, membanggakan populasi yang besar dan menyandang gelar unik sebagai satu-satunya ibu kota komersial berusia ribuan tahun yang bertahan di negara itu. Dulunya disebut sebagai tempat terbaik bagi orang miskin untuk bangkit, di mana ijazah tidak sepenting kegigihan. Namun, citra itu tidak lagi berlaku. Ada kemurungan ekonomi di balik kemewahan. Resesi telah menghantam keras di sekitar stasiun kereta api Guangzhou. Orang-orang dengan koper berkeliaran tanpa tujuan, menganggur dan tidak yakin akan langkah selanjutnya. Pemilik bisnis, terutama usaha kecil, sangat tertekan. Banyak yang bahkan tidak bisa menutupi biaya hidup mereka sendiri, apalagi mempekerjakan karyawan. Beberapa perusahaan yang merekrut, kewalahan dengan pelamar atau sudah penuh. Lulusan perguruan tinggi tidak dapat menemukan pekerjaan. Banyak yang telah menyerah dan kembali ke kampung halaman, atau hanya rebahan di Guangzhou. Menara perkantoran dan kawasan industri kosong. Gaji terus menurun. Mereka yang menggadaikan rumah dan mobil untuk bertahan hidup kini berada di ambang kehancuran. Sementara itu, pembayaran hipotek dan sewa masih harus dibayar. Pasar real estate membeku. Rumah baru tidak laku, dan harga rumah bekas terus turun. Bahkan perumahan bersubsidi untuk talenta terbaik pun mengalami persaingan yang ketat. Pengemudi DD dan kurir makanan membanjiri jalanan. Pekerja migran yang tidak dapat menemukan pekerjaan di lokasi konstruksi telah meninggalkan kota lebih awal dan tidak pernah kembali. Penjualan e-commerce merosot, jalanan menjadi sepi. Bahkan bisnis online pun kesulitan. Penjual e-commerce melaporkan penjualan yang macet. Seorang pedagang mencoba meluncurkan lini pakaian wanita baru tahun ini, tetapi menemukan pesanan jauh lebih sedikit daripada musim sebelumnya. Sebuah tanda yang mengkhawatirkan di sektor ekonomi digital yang dulunya berkembang pesat. Secara offline, jalanan Guangzhou menjadi sangat sepi. Kota ini masih berkilauan dengan lampu dan lalu lintas, tetapi di bawah permukaan, penderitaan meluas. Rata-rata pendapatan bulanan hanya sedikit di atas 5.000 yuan, sekitar $696, hampir tidak cukup untuk membayar hipotek. Pemutusan hubungan kerja massal melanda perusahaan-perusahaan besar. Pekerja kerah putih kehilangan pekerjaan dengan sedikit peringatan. Bisnis kecil tutup dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Banyak pengusaha bahkan tidak bisa mendapatkan kembali uang sewa dan biaya utilitas setelah sebulan penuh bekerja keras. Saat lampu padam pada pukul 2 pagi, citra gemerlap Guangzhou memudar. Di bawah jembatan dan di sudut-sudut pasar bunga, kelompok tunawisma tidur dalam bayang-bayang. Mereka bukan pengemis. Kebanyakan adalah pekerja migran atau kaum muda yang baru memasuki dunia kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Meskipun dalam kesulitan, mereka menunjukkan martabat yang tenang. Mereka tidak meminta uang. Mereka tidak mengeluh. Seorang wanita muda, ketika ditanya mengapa dia tidak menelepon rumah untuk meminta bantuan, menjawab, "Saya tidak bisa memberitahu mereka. Dia belum makan." Seorang pejalan kaki menawarkan untuk membelikannya mie instan dengan 5 yuan terakhirnya. Dia berterima kasih dan diam-diam mengemasi barang-barangnya. Beberapa tunawisma ini adalah wanita tua. Yang lain adalah pria parubaya yang tergeletak di trotoar. Mereka belum menyerah. Mereka hanya tidak punya tempat lain untuk pergi. Sebuah generasi yang terdesak. Di bawah jembatan, para pemuda melakukan live stream dari ponsel mereka dikelilingi oleh kantung tidur dan kantung plastik. Beberapa masih bercanda dan tertawa. Satu orang mengais barang daur ulang di siang hari, mengendarai becak di malam hari, dan berpindah tempat tidur setiap kali petugas keamanan mengusirnya. Ditanya bagaimana dia bisa tetap ceria, dia berkata, "Senang atau tidak, semuanya sama saja. Mengapa menangis? Bahagia tidak ada biayanya." Namun ketahanan ini tidak dapat menyembunyikan masalah yang lebih dalam. Gelombang besar pengangguran sedang berlangsung. Di pasar tenaga kerja di seluruh Guangzhou, puluhan ribu orang berkeliaran setiap hari, mencari peluang apapun. Populasi pengangguran kota ini diperkirakan mencapai hampir 1 juta. Setidaknya setengahnya bersembunyi di apartemen sewaan tanpa pekerjaan dan tanpa prospek. Tanpa usaha tanpa henti, bertahan hidup di Guangzhou hampir mustahil sekarang. Krisis ini mencapai Dongguan. Realitas pahit ini tidak terbatas pada Guangzhou. Di Dongguan, pusat industri lainnya, pabrik-pabrik tutup, upah runtuh, dan agen-agen tutup. Pada bulan Juni, jutaan
jutaan pekerja terampil akan membanjiri pasar. Upah per jam telah turun dari 20 yuan, sekitar 3 dolar, menjadi hanya 8 atau 9 yuan, sekitar 1 dolar. Perekrut veteran mendesak rekan-rekan desa untuk tidak datang. Tidak ada cukup pekerjaan yang tersisa. Bahkan pusat tenaga kerja paling terkenal di Dongguan, Liu Xiaolin, tidak lagi ramai. Pusat pekerjaan telah tutup. Jalanan sepi. Bisnis hanya sedikit meningkat di malam hari, kebanyakan di sekitar warung makan yang melayani pekerja pabrik shift malam. Sementara para ahli menyerukan kebijakan untuk merangsang konsumsi, para pekerja tidak punya uang untuk dibelanjakan. Ini bukan tentang keengganan, ini tentang ketidakmungkinan. Yang mereka butuhkan adalah pertumbuhan upah, bukan slogan-slogan kosong. Beban emosionalnya berat. Banyak yang merasa mereka terlahir miskin dan tetap terjebak dalam siklus kerja dan kelelahan yang tak ada habisnya. Waktu luang adalah kemewahan. Istirahat hampir tidak ada. Bahkan properti real estate dengan harga terendah pun tidak dapat membangkitkan harapan. Harga rumah di Dongguan telah anjlok hanya beberapa ribu per meter persegi. Namun, pembeli ragu-ragu. Semua orang takut membeli tepat sebelum terjadi crash lagi. Sebuah properti yang dibeli hari ini seharga 1 juta yuan bisa bernilai hanya 700.000 yuan dalam beberapa tahun. Orang-orang menahan diri. Pengecer, salon kecantikan, dan toko pakaian terjebak dengan stok yang tidak terjual. Pelanggan menghilang. Pada pukul 8 malam, pusat kota Dongguan, Minion Guamo Mall, hampir kosong. Sebuah supermarket yang beroperasi selama lebih dari 10 tahun telah menutup pintunya. Bahkan bebek panggang khasnya pun tidak bisa menyelamatkannya. Rumput tumbuh di atap. Beberapa mengatakan biaya renovasi saja mencapai miliaran. Mereka mengatakan harga bisa turun lagi, tetapi pada titik ini, bahkan bertahan hidup terasa tidak pasti. Orang-orang terus bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi saat ini banyak yang bahkan tidak bisa bertahan hidup, apalagi merencanakan masa depan. Seperti yang dikatakan seorang warga, utang adalah uang, bukan hidupmu. Jangan tenggelam dalam kecemasan. Tenangkan pikiranmu, jaga dirimu, sisanya akan datang nanti.